Pemirsa sana, salat fardu merupakan ibadah paling istimewa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling agung, paling utama, paling penting dan kedudukannya sangat tinggi. Itu sebabnya perintah kewajibannya diberikan langsung oleh Allah di Sidratul Muntaha. Dan kelak pertanggungjawaban di akhirat pun yang pertama diperhitungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, salat fardu harus dikerjakan dalam keadaan apapun. Keadaan senang, susah, sedih, sedang terkena musibah, sedang bad mood, bahkan sedang sakit berat sekalipun, selama kesadaran itu masih ada, tidak boleh ditinggalkan. Bahkan orang yang meninggalkannya sengaja atau tidak sengaja, dia harus menggantinya atau mengkodonya sesegera mungkin. Bahkan ia harus mengerjakan sholat kodo atau penggantinya terlebih dahulu sebelum mengerjakan sholat wajib lainnya atau sholat sunnah. Misalnya ketika ada yang secara sengaja meninggalkan sholat zuhur dan waktunya sudah habis, ia diwajibkan untuk mengkodo atau menggantinya sebelum menunaikan sholat asar. Beda halnya dengan orang yang meninggalkan sholat karena sebab lupa atau ketiduran, maka dianjurkan untuk menyegerakan dan tidak diwajibkan sebagaimana halnya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Kewajiban sholat kodo atau mengganti ini sekaligus mengukuhkan bahwa bagaimanapun dan dalam kondisi apapun, sholat wajib ditunaikan dan tidak boleh ditinggalkan kecuali bagi perempuan haid. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah meninggal? Jika sebelum meninggal atau jauh hari sebelumnya pernah meninggalkan sholat wajib, apakah juga masih punya kewajiban untuk dikodo atau diganti sholatnya oleh ahli waris? Mayoritas ulama berpandangan tidak boleh mengkodo atau mengganti sholat orang yang sudah meninggal dunia. Karena sholat merupakan kewajiban yang bisa dilakukan dalam kondisi apapun. Bahkan sholat dapat dilakukan dengan isyarat sekalipun. Sehingga tidak ada alasan yang bisa dibenarkan untuk meninggalkan sholat. Dalam Al-Muwatta, Imam Malik menyebutkan keterangan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhum yang mengatakan bahwa tidak boleh seseorang puasa menggantikan kewajiban puasa orang lain. Tidak boleh pula seseorang sholat menggantikan kewajiban sholat orang lain. Kecuali seseorang sudah kehilangan kesadaran sama sekali, maka saat itu barulah tidak ada lagi kewajiban sholat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, pena diangkat dari 3 kelompok, dari anak kecil hingga ia balik, dari orang gila hingga ia sadar, dari orang tidur hingga ia bangun. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu orang yang telah meninggal dunia, sementara dia pernah meninggalkan sholat, baik karena sakit atau ketika sehat, tidak bisa diqadha atau diganti oleh orang lain. Kewajiban keluarganya dalam hal ini adalah memperbanyak doa, istighfar, memohonkan ampun untuknya. Sebagian ulama lainnya memang berpendapat orang yang meninggalkan sholat karena sakit kemudian dia meninggal dunia, hukumnya wajib membayar fidyah untuk setiap sholat yang ditinggalkan. Besarnya adalah 1 mud atau sekitar 0,6 liter. Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi SAW yang dinilai lemah oleh ulama lain. Seseorang tidak harus berpuasa atau sholat untuk orang lain, akan tetapi hendaknya ia memberi makan. Sebagian ulama lain membolehkan mengqadha atau mengganti sholat untuk orang yang sudah meninggal. Bahkan Imam As-Subki dari mazhab Syafi'i melakukannya untuk sebagian sanak familinya yang telah meninggal. Memang tidak terdapat hadis yang secara tegas menunjukkan kebolehan qadha atau mengganti sholat untuk orang yang telah meninggal. Kebolehan ini didasarkan pada hadis kewajiban qadha atau mengganti puasa bagi ahli waris. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang meninggal dan memiliki tanggungan puasa, wajib bagi keluarganya untuk mengqadhanya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Anjuran mengqadha puasa ini disematkan pada sholat karena keduanya sama-sama ibadah fisik. Dalil lain yang dijadikan dasar bolehnya mengganti atau mengqadha sholat juga berasal dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa ada seorang wanita yang bernazar untuk melakukan sholat. Kemudian wanita tersebut meninggal. Ibnu Umar berpesan kepada ahli warisnya agar mengqadha atau mengganti sholat wanita tersebut. Begitu pula dengan atsar lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah bahwa ada seorang wanita datang kepadanya dan mengatakan bahwa ibunya telah bernazar untuk sholat di Masjid Quba. Maka Ibnu Abbas memerintahkan wanita tersebut untuk melaksanakan nazar ibunya. Masalah yang kemudian timbul dalam masalah qadha atau mengganti sholat adalah apakah menggantikan atau mengqadha sholat yang dilakukan orang yang masih hidup untuk keluarganya yang sudah meninggal dunia itu pahalanya sampai pada si mayit atau tidak. Dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi menguraikan pendapat para ulama terkait hal ini.
Imam Nawawi menjelaskan, sekelompok ulama berpendapat bahwa pahala seluruh ibadah yang dihadiahkan kepada orang yang meninggal sampai kepada mereka, baik ibadah sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. Dalam Sahih Al-Bukhari, bab orang yang meninggal dan masih memiliki kewajiban nazar, Ibnu Umar memerintahkan kepada orang yang ibunya meninggal dan memiliki tanggungan sholat untuk mengerjakan sholat untuk ibunya. Bagi pendapat yang membolehkan qadha atau mengganti sholat untuk orang yang telah meninggal, muncul masalah baru yang terkadang prakteknya kita temui di masyarakat. Yaitu bolehkah ahli waris membayar orang lain untuk mengqadha atau mengganti sholat si mayit? Para ulama yang membolehkan mengganti sholat bagi orang meninggal menjelaskan bahwa hal ini tidak ditemukan secara jelas dalam fatwa-fatwa para ulama. Tapi dari penjelasan mereka tersirat bahwa tidak boleh membayar orang lain untuk membaca Al-Quran yang kemudian dihadiahkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Maka dapat disimpulkan hal ini juga berlaku untuk masalah membayar orang untuk sholat. Sebab jika sudah bayar membayar, maka sesuatu yang tadinya ibadah berubah menjadi transaksional. Maka ibadah tersebut akan kehilangan makna dan pahalanya. Sehingga tidak ada lagi yang dapat dihadiahkan kepada orang yang meninggal. Berbeda jika itu dilakukan tanpa imbalan apapun, maka akan lebih dekat kepada keikhlasan. Wallahu a'lam.